kata beliau saat itu. Sakit loh dengernya, gimana si orang yang bertato itu denger gitu. Nah, disitulah dia nggak sadar bahwa ketika hidayah itu dicabut dalam dirinya, ketika Allah seketika itu mencabut hidayahnya dia yang dia tidak sadar gitu. Apa namanya? Ya akhirnya terus dia nggak sadar ketika itu mungkin Allah sedang cabut hidayah pada dirinya ketika dia membandingkan, dia hanya melihat tampilan orang. Ya mungkin orang tersebut ketika pakai tato dia nggak tahu ilmunya, dia belum belajar agama kan gitu, dia lagi tersesat. Tapi ketika dia bertobat, Allah mencintai tobatnya orang yang bermaksiat ini yang bertato ketimbang orang yang ahli ibadah. Tapi ketika melihat orang lain dengan tampilannya, dia langsung merasa dirinya lebih baik gitu. Di situ ya hati-hati gitu. Kadang kita nggak sadar bahwa hidayah itu tercabut dalam diri kita. Nah ini pelajaran sih, akhirnya pelajaran buat kita, hikmah gitu. Terus akhirnya si yang pakai tato tadi tuh langsung ngampirin Uji kan, terus banyak ngobrol sih. Terus J, gimana ya J, perlu diilangin nggak J? Nggak usah diilangin gitu. Ketika kamu menghilangkan itu, terus kamu menyakiti diri, semakin sakit menyakiti diri kamu, itu juga nggak bagus gitu. Ya sudah, setiap kali kamu lihat tato kamu istighfar, setiap kali kamu jadikan tatomu itu yang di tubuh kamu itu asbab istighfarnya kamu. Kan kadang manusia itu kan jarang istighfar ya, tapi ketika kamu melihat tato kamu istighfar lagi, nangis lagi, itu Allah senang banget ya. Dalam hadis qudsi dikatakan Allah itu senang dengan orang yang datang kepada Allah membawa hati yang hancur karena Allah. Nah kamu ini mungkin kamu ketika melihat tato kamu, hati kamu tuh hancur. Kenapa sih aku harus bertato? Kan pasti begitu dong bro, kata Uji gitu. Iya J, bener J. Nah ketika kamu melihat tato kamu menyesal, di situ hati kamu pasti hancur kan. Coba kalau dulu aku nggak begini, itu Allah lebih seneng banget dengan keadaan kamu yang sekarang, kata Uji begitu. Oh gitu ya J, iya gitu. Nah terus jangan diambil hati ya sama saudara muslim kita yang tadi gitu. Itu kan ujian buat kamu gitu, kata Uji gitu. Ya J, nyantai aja gitu. Akhirnya ya sudah, begitu banyak nanya. Karena kalau sesuatu, kecuali kita sudah paham, kita tahu hukum tato itu seperti apa, terus kita kita langsung nato, nah itu dosa banget. Tapi ketika orang tersebut ketika menggunakan tato dia belum belajar tentang agama, belum tahu, dan akhirnya dia bertobat kepada Allah gitu ya. Terus Pok Neneng makasih ya bunganya, jangan bunga dong, paus gitu kek, kasihnya paus, jangan bunga Pok Neneng ya. Terus ketika ketika hidayah itu kita genggam seperti orang yang bertato tadi, maka ketika itu Allah tuh seneng gitu. Setiap hari dia melihat tatonya, dia istighfar, dia nangis ke Allah, dia menyesal kan. Orang yang datang menemui Allah dengan hati yang hancur tuh hancur karena dosa-dosanya dia gitu, hancur karena penyesalan dosa-dosanya dia. Itu lebih Allah senangin. Itu di hadis qudsi dikatakan seperti itu. Allah cinta kepada hambanya yang datang menemui Allah membawa hati yang sangat hancur karena Allah. Jadi ketika dia melihat tatonya lalu hatinya menyesal, hatinya hancur, dia membuat dia semakin bertobat lagi, semakin dekat lagi kepada Allah. Nah di situ Allah senang daripada sama melihat orang yang tersebut tadi dengan penampilannya yang Islami. Ya ini memang buat saya juga ya gitu. Tetapi hanya melihat casing orang tersebut gitu. Nah ini terus ada lagi ketika cerita ini sih nyata ya. Kenapa Uji itu kalau ceramah itu lebih kepada, karena dia lebih banyak mengalami, pernah di sisi dunia gelap gitu, dan ketika Allah kasih hidayah maka dia berproses itu, dan ketika dia ceramah ya dia nggak sekedar ngomong doang gitu, tapi pernah mengalami hal itu. Jadi dia tidak mau ketika ceramahnya itu jadi nyakitin hati orang gitu. Kayak misalkan gini, ya benar, penyakit hati itu lebih eksis di kalangan orang-orang yang terlihat beriman ya, itu betul banget sih. Nah ketika itu Uje baru pulang dakwah kan gitu. Nah itu saya lihat langsung loh. Terus ketika itu dia mau beli minum, dia mampir di salah satu supermarket di pinggir jalan yang
supermarket, bukan supermarket lokal ya, tapi supermarket luar. Ya, terus dia mampir di situ dan banyak anak-anak yang anak-anak apa tuh yang rambutnya begini semua, rambutnya berdiri, terus pakai anting gede, ya apa anak-anak apa namanya sebutannya tuh, yang pada pakai tato, main gitar, anak-anak pang. Mau ngomong anak pang aja susah banget. Ya bener, anak pang Kiswito salah ya. Nah, ketika anak-anak pang gitu ya, terus ada yang non muslim juga gitu. Akhirnya ketika Uje turun dari mobil, si anak-anak tersebut tuh ngelihat Uje gitu, wah Uje gitu. Ada yang lagi mabok, ada yang bawa anjing gitu ya. Terus yang bawa anjing itu non muslim karena ada salibnya, pakai kalung salib gitu. Terus akhirnya mereka yang bawa anjing tadi tuh mau salaman sama Uje gitu, langsung nyamperin Uje karena seneng ya gitu. Uje gitu, gue ngefans banget sama lu Uje, padahal gue orang Kristen nih Uje, tapi gue ngefans banget sama lo katanya gitu. Keluarga gue sering dengerin ceramah lo J katanya. Wah, gue ketemu lo nih J, waduh gue happy banget gitu. Terus dia ngasih tangan ke Uje gitu, dia mau cium tangan gitu, dia mau cium tangan Uje gitu, padahal dia habis megang anjing gitu. Terus sama Uje langsung disodorin tangannya, jadi dia cium tangannya Uje gitu kan, terus dia peluk gitu. Udah setelah itu ayo bro gitu, pada mau minum gak gitu, minumnya yang sehat dong nih. Terus dikasih sama Uje kan, nih minumnya yang sehat aja, kalau minuman itu nggak sehat nanti nggak sakit gitu, maksudnya minum beralkohol gitu ya. Terus dikasih sama Uje gitu sampai akhirnya suaranya hilang. Masa sih? Tes emang nggak ada suaranya. Halo, mungkin sinyalnya kali, sinyalnya ibu ada kok. Nah setelah itu udah kan, terus dia Uje terus ngobrol sebentar gitu. Nah akhirnya terus dikasih makanan, dikasih minum sama Uje. Nih minum yang halal aja nih, minum yang sehat bukan halal. Uje saat itu nggak nyebut halal karena kan dia non muslim ya, maksudnya dia juga jaga karena tahu ini orang nih dalam keadaan mabok gitu. Terus kata Uje, nih gua kasih lu minuman sehat nih bro, jangan minum itu bro, ntar gak sehat minumannya gitu. Udah tuh, yo J, thank you J, gitu. Terus udah setelah itu Uje masuk tuh ke mobil gitu kan. Terus Umi tanya kan, Bih, kok habis tadi ini sih nyodorin tangan pas dia mau salaman gitu, kan dia habis megang anjing gitu, karena tahu ada anjingnya tuh di sebelahnya gitu, dan pasti kan tangannya ada kena air liur anjing dong gitu. Kok Abi, dan dia non muslim juga, kok Abi kasih tangan sih gitu. Terus kan nggak boleh gitu kan, saya bilang begitu. Terus akhirnya si Uje-nya bilang begini, Mi tahu nggak, kan dalam Islam ada ya, ketika kita terkena liurnya anjing, kita bisa bersihin pakai tanah 7 kali kan gitu ya, dibersihin pakai tanah 7 kali, udah sah, kita bisa sholat. Tapi ketika kita nyodorin tangan kepada orang tersebut, terus kita nggak balik, kita nggak kasih tangannya, dia sakit hati nggak gitu? Dia sakit hati nggak katanya gitu. Terus, oh iya bener juga ya bilang gitu. Terus akhirnya coba seandainya kalau kayak gitu, dia kalau sakit hati gimana katanya gitu. Sampai akhirnya kan kalau kita malah lebih nyakitin orang dengan apa namanya yang kita lakukan tadi, sedangkan orang tersebut antusias banget sama kita, itu gimana gitu. Terus akhirnya atau Uji bilang begitu. Terus saya bilang, oh iya benar juga ya gitu. Ternyata apa namanya, kan kalau kita dalam Islam, kita megang anjing kena air liurnya, kita bisa bersihkan pakai pasir, pakai tanah 7 kali. Tapi ketika orang tersebut yang non muslim, yang melihat kita ini muslim itu baik, muslim itu rahmatan lil alamin, muslim itu penuh kasih sayang, terus tiba-tiba dia langsung, kita begitu dia nyodorin tangan, terus kita langsung tarik tangan kita, dia sakit hati,
lebih bahaya, kata ojek gitu. Oh iya bener juga ya gitu. Nah itu tuh hal-hal kayak gitu tuh yang apa namanya, yang kadang kita nggak sadar ya gitu, kadang kita nggak sadar gitu. Makanya tadi seperti contoh yang tadi itu, orang-orang yang ya kadang suka melihat orang dengan hanya casingnya aja gitu, jadi gitu. Nah tentang hidayah, bahkan di surat, sebentar ya, kayaknya ada Gojek, sepertinya ada Gojek, saya coba lihat dulu. Tadi yang telepon Gojek soalnya. Mbak,